Arus bolak-balik atau AC, di sini ada contoh penerapannya yaitu pada pembangkit listrik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan arus bolak-balik atau AC ini? Kita simak ya. Arus bolak-balik adalah arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Contohnya, sumber arus AC adalah listrik PLN. Arus bolak-balik bentuk gelombangnya yaitu berbentuk gelombang sinusoida. Bisa dilihat di sini bentuk gelombangnya. Karena di sini arus dan tegangannya berubah terhadap waktu, maka untuk tegangannya ini bisa disimbolkan dengan Vt. Artinya tegangannya berubah terhadap waktu. Sama dengan Vm sin 2πf dikali T. Lalu kita sederhanakan lagi, 2πf itu adalah omega. 2πf adalah omega. Fm di sini sebenarnya adalah tegangan maksimum. Tegangan maksimumnya itu adalah yang ini. Jadi tegangannya itu bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Nah, di sini ada yang namanya nilai efektif. Nah, sebelum kita masuk dalam nilai efektif, alat untuk mengukur arus adalah ampere meter dan sedangkan alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter. Jadi, apa sih nilai efektif pada arus dan tegangan bolak-balik? Yaitu adalah nilai yang dianggap setara dengan arus atau tegangan DC yang menghasilkan jumlah energi atau kalor sama ketika melalui penghantar. Intinya di sini bahwa nilai yang ada pada voltmeter dan ampermeter itu dinamakan dengan nilai efektif, sedangkan untuk nilai maksimumnya itu diukur dengan menggunakan osiloskop yang untuk arus listrik AC. Jadi IF sama dengan IM per akar 2. Nah, di sini VF-nya tegangan efektif, IF-nya juga sama yaitu kuat arus efektif. Sedangkan VM dan IM-nya ini adalah tegangan dan kuat arus maksimum. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian resistor pada arus bolak-balik. Nah, di sini ada rangkaiannya ya. Ini adalah simbol dari hambatan, lalu yang di bawah ini adalah simbol dari sumber tegangan AC. Nah, di sini ada yang namanya VR. VR ini adalah tegangan dari si resistornya. Bisa dilihat tegangan resistornya sama dengan Vm sin omega T. Nah, ini masih sama dengan rumus sebelumnya. Selanjutnya, untuk kuat arus pada resistor ini dimasukkan melalui hukum Ohm. Hukum Ohm rumusnya V sama dengan I kali R. Lalu I-nya itu dikeluarkan sehingga rumusnya menjadi V per R. Karena di sini kita bahasnya masih tentang rangkaian resistor, maka di sini simbolnya IR sama dengan VR per R. Lalu tinggal dimasukkan di sini tegangannya pada resistor yaitu Vn sin omega T per R. Sehingga kita bisa simbolkan Vm per R ini kan adalah si IR-nya ya, atau IM-nya IM sin omega T. Bisa dilihat di sini gambarnya sudah berubah. Untuk simbol induktornya adalah L dan bentuknya seperti per. Lalu ada VL adalah tegangan pada induktor. V di sini adalah sumber tegangan V AC. Untuk rumusnya masih sama dengan sebelumnya, hanya berubah sebenarnya saja. VL sama dengan Vm sin omega T. Selanjutnya rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik. Baik, di sini gambarnya simbolnya berubah ya. Untuk kapasitor adalah seperti ini. Lalu Vc ada tegangan pada kapasitor. Nah, untuk rumus reaktansi kapasitif atau hambatan atau Xc sama dengan Vm per Im sama dengan 1 per omega C. Berbeda untuk rangkaian induktor, dia omega dikali dengan L, tapi untuk rangkaian kapasitor 1 per omega C. Contoh soal, tentukanlah induktansi suatu kumparan yang memiliki reaktansi induktif 471 ohm untuk frekuensi sumber tegangan 300 Hz. Di sini dilihat reaktansi induktif
maka yang diketahui adalah XL dan frekuensi sumber tegangan, berarti F-nya itu 300 Hz. Di sini sudah diketahui, lalu selanjutnya tinggal dimasukkan ke rumusnya saja, yaitu XL sama dengan omega dikali L. Karena yang ditanya adalah L-nya, maka kita keluarkan nilai L-nya, rumusnya menjadi XL per 2pi dikali F. Sehingga tinggal masukkan nilainya saja, 471 per 2pi dikali 300, sehingga menjadi 0,25 Henry. Henry adalah satuan dari induktor.